Susahnya bikin kopi, 1 hari bikin kopi baru selesai. Tapi alhamdulillah ibu-ibu dulu, belum turun suaminya ke kantor polisi, sudah ada kopi di depan mejanya, di atas mejanya itu suami. Dulu. Sekarang tidak ada nih bapak-bapak dibikinkan kopi sama istrinya. Mana buktinya? Coba lihat itu polisi kalau pagi-pagi ada semua di warung kopi ngopi. Tidak ada lagi dibikinkan kopi sama istrinya. Kasihan deh loh. Setengah mati cari uang dibikinkan kopi. Makut tuh. Betul-betul malas. Apa susahnya bikin kopi sekarang, Bu? Ibu nyebrang saja ke warung. Sudah ada itu 1 saset 3 in 1. Ada kopinya, ada gulanya, ada susunya. Tinggal disiram. Masih juga malas. Bagaimana kok tidak diduakan? Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat kalau ayat ini tidak dibacakan. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti banyak orang agamanya Islam mengakunya, tapi matinya belum tentu Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sedang berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Tapi yang sangat dikhawatirkan kita mati padahal baru beberapa saat kita habis makan barang haram. Contoh, jangan marah Pak, jangan marah. Siapa suruh undang Kak? Ya marah? Anak sekolah buru-buru pergi sekolah. Anak SMP. Melanggar rambu lalu lintas. Dilihat sama polisi. Kejar! Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Nah ini pasalnya ini 250.000. Tidak ada uangku Pak. Ya aku beda dompetmu. 50 ji. Ambil aku itu 10.000. Mari 40. Pak Cetongi. Uang anak sekolah nak ambil. Nah itu anak sekolah. Kalau uangnya juga Bapak nak curi. Mestinya yang baik. Telepon orang tuanya. Ini anak bapak belum cukup umur bawa motor. Kalau dia belum bawa motor tidak matang, belum bagus dia punya keadaan jiwa dan pikirannya, bapak tidak sayang anaknya tapi membunuh anaknya secara tidak langsung. Itu yang bagus. Yang dimintaki uang. Baru pergi makan coto. Makan coto 2,18. 2 mangkok coto 18 ketupat. Karena ketupat aja gratis. Pas keluar dari warung sempoyongan ditabrak motor. Pak! Mati. Mati kafir ini orang. Kenapa? Ada wan sogok dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Itulah sebabnya tiap Jumat kita diingatkan. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Yang bisa menyebabkan kita mati kafir adalah makanan yang haram. Nauzubillah min dzalik. Wa qala idzan Allah kemudian berfirman bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Kapolres Kota Bau-Bau beserta Ibu, Bapak Dandim yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Bapak Sekda Kabupaten Buton Tengah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut nama tak satu demi satu.
Selain kasih habis waktu juga karena saya tidak tahu semua nama mata. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Suatu ketika di Madinah sangat panas. Itu Madinah pak, kalau panas, panas betul. Kalau dingin, dingin betul. Begitu panasnya, hampir tidak ada orang yang keluar di rumah. Mereka semua bersembunyi di rumahnya, takut sengatan matahari. Dalam keadaan panas itu tiba-tiba keluar rumah seorang manusia, berlari-lari kecil menuju ke masjid. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Sampai di masjid beliau duduk-duduk berzikir. Selang beberapa saat, keluar rumah lagi seorang manusia, juga lari-lari kecil dari rumahnya ke masjid. Kenapa? Takut sengat matahari. Sama kita kalau panas pak kan buru-buru. Juga menuju ke masjid. Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Sampai di masjid, Abu Bakar bertanya kepada Umar, Umar, tidak biasanya kulihat kau di masjid siang-siang begini. Ada apa gerangan? Dia bilang, Umar, panas kak di rumah, lapar kak juga. Daripada cuma lapar panas di rumah, mending saya datang di masjid. Lapar, panas, dapat pahala. Dia bilang, Umar, kau juga kenapa kau siang-siang begini ada di sini? Barusan saya dapat siang begini ada kau di masjid. Nah bilang Abu Bakar, sama dong. Saya juga panas kak di rumah, tidak ada kipas angin. Panas lapar, maka saya datang. Oh baiklah. Dua orang ini duduk-duduk masjid sambil zikir-zikir. Selang beberapa saat keluar rumah seorang manusia pilihan. Tidak lari, tidak takut sengatan matahari, jalannya santai saja. Kemana beliau jalan, di atasnya ada awan. Kakinya melangkah ke kiri, awan ke kiri. Kakinya melangkah ke kanan, awan ke kanan. Tidak disentuh secara langsung oleh sinar matahari. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Menuju ke masjid juga. Sampai di masjid dilihat sahabat pilihannya. Ada tuh ini sahabatku dua. Nabi lalu bertanya, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya orang Islam. Lengkap, ikhlas, sempurna. Biasanya kalau kita salam, tidak ikhlas, tidak sempurna. Waalaikumsalam. Jangan ketawa, serius kayak ini. Coba Maki kalau kita terima telepon. Lah salam, yo, salam. Apa artinya itu salam? Padece ini capok. Perbaiki. Salam itu doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagimu. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh, berkah Allah meliputimu. 3 doa di dalamnya. Masa orang doakan ki baik-baik 3 lalu kita selam. Perbaiki. Jangan lebih parah lagi, ada mahasiswaku. Saya turun dari mobil, Nabi bilang saja, Pak, aswabar. Apa sih itu aswabar? Ada yang tidak gaul dari bapak. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh, SMS kapan? Ada juga Nabi bilang saja, Assalamualaikum. Kamu saya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan kau ringkas-ringkas sih bos. Coba, suatu ketika Nabi lagi duduk-duduk, datang sahabat. Assalamualaikum. Nabi menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya 10. Karena bilang saja Assalamualaikum. Datang yang kedua, lebih panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab, 20 pahalanya. Yang ketiga datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwana, 30 pahalanya. Jadi Bu, kalau tidak bisa kita hajud, tidak bisa kita puasa Senin Kamis, tidak bisa kita darus setiap hari, maka perbanyak amal setiap ketemu ki orang, kasih lengkap salam tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang Islam jamaki ganti selamat pagi. Biar tomi mereka yang pakai selamat pagi, selamat pagi. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Yang Assalamualaikum. Yang non muslim selamat pagi. Silakan. Jamaki kita orang Islam doakan orang selamat pagi saja. Kalau orang didoakan selamat pagi Ustaz, itu artinya Bapak doakan saya selamat pagi. Soal siang natak beraki beca urusan Ustaz. Itu namanya selamat pagi. Doakan orang jangan setengah-setengah bos. Sudah? Nah, sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan. Mulai besok ketemu sesama polisi. Setelah hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berkahnya itu khutbah. Ada berkahnya ceramah ini malam. Dan sampai sepulang ceramah, bagaimana ceramahnya? Hebat, jago memang itu Ustaz. Apa nak bilang? Saya lupa nih. Hancur saya ceramah 1 jam, nak lupa Ji. Sudah ya? Sudah. Nabi bertanya, saudaraku siang begini kok ada di masjid? Tidak biasa, ada apa? Umar menjawab, kami lapar ya Rasul. Panas juga di rumah, namanya musim panas. Panas ini betul-betul di rumah. Maka kami datang di masjid. Panas, lapar, tapi dapat pahala. Nabi, bagus. Bertanya Umar, Anda juga ya Rasul, baru kami dapat siang-siang begini. Ada apa datang ke masjid? Dia bilang Nabi, sama. Saya juga kepanasan dan lapar, maka saya datang ke sini. Begitu, iya mereka 3 manusia pilihan ini duduk-duduk. Selang beberapa saat Umar punya usul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ini orang kayanya Madinah. Hebatnya dia kaya dermawan. Kaya suka bantu orang. Tidak seperti sebagian di Indonesia. Kaya pelit serakah. Nah bilang orang di kampungku, kikiri galap paku jambatan. Mengerti kok dek? Orang Buton tahu juga ini ya. Kabuton itu rupanya kepanjangannya Bugis Tonji. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, Abu Ayyub ini kaya, tapi suka bantu orang. Maka datanglah 3 manusia ini ke rumah Abu Ayyub. Sampai di rumah Abu Ayyub, Nabi cakap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul bait. Salam, tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, baru ada jawaban. Dan siapa yang menjawabnya? Istri Abu Ayyub Al-Ansari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu. Ya Rasulullah, berkah kami didatangi Rasul. Ya Rasul, masuk ke rumah. Nabi bilang, mana suamimu? Baru saja keluar. Tapi sebentar ya Rasul, masuk lagi dulu sambil tunggu. Kata Nabi, haram hukumnya kami masuk ke rumahmu tanpa izin dari suamimu. Ini ibu-ibu nih. Dengar baik-baik. Haram hukumnya memasukkan laki-laki lain tanpa izin suami. Apalagi kasihan suami tak polisi, jarang di rumah. Pergi pagi, pulang pagi. Nah kalau ibu tidak jujur, begitu suami tak pergi, kita telepon minta mangese mata. Datang mau kau pergi ini tugas suamiku, cepat kok. Hancur tong ini ibu ini. Ada begitu di sini? Nggak ada, saya yakin lah, nggak ada. Bu, mau jadi istri yang soleha? Oleh-oleh bu. Gampang sekali jadi istri yang soleha bu. Rumusnya Rena. Catat ki bu. R-E-N-A-H. Rena. Apa itu Rena? R. Rama. Istri yang soleha bertutur kata yang sopan dan santun kepada suaminya. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia jawab suaminya, waalaikumsalam adindaku Srikandiku. Dia bilang istrinya, tahu suamiku gagahnya hari ini. Langsung dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suami tidak tahu dipuji. Bu, ibu, jadi istri yang soleha itu tutur kata yang sopan sama suami. Tabe kidaeng, kita jika kanda, kalau itu yang baik saya nurut sebagai makmum. Kita kan imam dalam rumah tangga. Enaknya kita jadi suami kalau istri kita sopan begini. Bicara sama suaminya tidak pernah keras suaranya. Kenapa kita ketawa ibu? Coba dia bilang orang itu bedek kalau istri polisi. Polisi suaminya kapolsek, istrinya kapolres. Itu bedek begitu. Dia bilang, temanku, tidak ada itu polisi yang tidak takut sama istrinya. Pasti semua. Takut betul ke sama istri, Pak? Ada di sini orang takut sama istrinya. Berhenti ke jadi laki-laki. Kalau mau takut sama istri. Nah gaji kita tiap bulan diambil. Semua masuk rekeningnya. Dicicilkan rumah. Dibayarkan mobil. Dibagikan baju. Seleranya semua dipenuhi, nikapnya semua kita belikan. Baru kita takut sama dia. Bagaimana ceritanya?
Yang kita kasih hidup, Ki. Bilang orang, berarti Ustaz tidak takut sama istri. Saya ngapain saya takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Bu, sopan bicara sama suami, Bu. Ya, biar ibu hitam jidatnya gara-gara sholat. Tiap malam ibu tahajud, tapi suami kita kasar, bicara kasar. Percaya ke Bu, ridha seorang istri itu ada pada suaminya. Bicara yang santun. Ini tidak datang suaminya terlambat langsung napelototi matanya. Dari mana kau lagi dong? Terlambat lagi ini. Tong inilah bolong. Nah bilang suaminya, kau tahu ya dong, kenapa kau mau kawin sama saya? Takkan cimaki. Bicara yang sopan. Banyak sekarang perempuan, makin banyak temannya suaminya datang keluarganya suaminya, datang keluarganya istrinya, nak kasih lihat, lihat kok suamiku ku atur. Apalagi kalau datang mertua kita kasih lihat, kita bicara kasar, kita atur suami tak. Siapa yang bela nanti kalau suami tak marah sama kita? Begitu kita kasar sama suami, tidak pernah kita hormati mertua tak, tidak pernah kita hormati saudaranya, maka dia pulang kampung, apa nak bilang mamanya? Apaan itu istrimu? Tinggi pangkatmu, sekolahmu tinggi, saya jualkan kau sawah supaya kau jadi orang hebat. Ternyata istrimu kasar begitu. Apain kau pertahankan? Kawin kau lagi. Hancur mah kau. Cindak kau. Si mau kau. Tapi coba kalau kita santun, bicara sopan, kita hormati saudaranya, kita muliakan orang tuanya. Begitu dia punya pikir macam-macam, apa nak bilang mamanya? Apa maumu lagi itu kau? Istrimu begitu baik, istrimu sopan sama saya. Kalau bukan istrimu, siapa yang ngurus saya selama ini? Apa kau mau kawin lagi? Haram itu air susuku kalau kau mau kawin lagi. Coba, si mau kok. Makanya Ibu, istri yang soleha, tutur kata yang sopan. Ramah. 2, apa itu? Elok, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu cantik semua malam ini. Keluar semua pakaian andalannya. Tapi Nabi bilang anggota, iya Ustaz itu pi cantik kalau mau pi pengajian. Pi pengantin cantik, giliran mau tidur sama kita, la ilaha illallah. Daster 3 hari tidak nak cuci nak pakai. Ndak sikat gigi masuk kamar. Pulang ki tugas 2 hari, kinda pulang ki kelihatan tali BH-nya. Nabi bilang suaminya kasih baik saya itu, kelihatan semua tali BH-mu. Apa Nabi bilang istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bu. Ibu. Nabi bilang begini, malaikat berdoa kepada Allah bagi mereka yang berdandan dulu baru tidur. Misal ibu nanti praktek sebentar ya. Ibu mau tidur dandan ki dulu. Pakai bedak, pakai parfum, sikat gigi, pakai tawas, Rexona. Begitu masuk kamar dia berdandan untuk suaminya, maka malaikat Jibril berdoa, ya Allah, rahmati, lindungi wanita ini sepanjang tidurnya karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Coba. Amalkan sebentar Ibu. Jangan juga keterlaluan. Sudah dengar ini, Bu, mau tidur dia pakai baju renang. Mau pulang suaminya, dia pakai baju rok mini-mini. Dia kuncir 3 rambutnya. 2 di samping, 1 di depan. Pakai sorot tinggi. Begitu masuk suaminya, astagfirullah, kesurupan istri. Yang proporsional juga Ibu. Ya. Elok. Nikmat. Istri yang soleha pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Maka istri yang soleha begitu selesai terima gaji, honor suaminya, dia terima gajinya suaminya, maka dia SMS lah suaminya, dia WhatsApp SMS-nya, dia telepon suaminya, Bang, jangan makan di luar hari ini. Saya masak spesial buat abangku hari ini. Jangan makan di luar, spesial masakan saya hari ini. Kita itu laki-laki, Bu, rahasia laki-laki nih, Bu ya. Jadi kasih tahu ibu-ibu yang tidak datang. Itu
Kami ini laki-laki para suami, kalau dapat SMS seperti itu dan kami lagi tugas atau di warung kopi, langsung dikasih lihat semua teman tak. Lihat kok SMS istriku. Nah bikin nggak makanan kesukaanku. Biasa aja kita SMS begitu suami tak ibu? Biasa. Nah bilang anggota bukan Ustaz. Nah SMS kijang kau lupa singgah beli gas. Masih bagus kalau gas. Ini pembalut. Perwira swawina tentara nasuruh singgah pembeli pembalut. Pacetong. Kasiannya itu kodong baju loreng baru singgah beli pembalut. Jaga harga diri suami bu ya. Makanya ibu, kalau ibu tidak tahu masak, itu bagus ibu. Kita telepon mertua, kita tanya mertua datang kita lebaran nanti mak. Sebenarnya apa sih itu masakan kesenangan dia suka suami saya? Itu ibu kan biasa dia tahu. Subhanallah ibu saya bu 14 anaknya. Kenapa kita ketawa? Bagus itu kalau banyak anak. Mamaku sekarang tiap bulan dapat uang 14 juta satu bulan. Karena 4 anaknya 1 juta satu bulan. 14 juta satu bulan. Kalah kaji Kapolres. Nah bilang mamaku, coba saya tahu begini mas bikin banyak-banyak. Kalau 14 anak, 1 ditahan masih ada 13. 1 tenggelam masih ada 12. 1 nak gigit listrik masih ada 11. Tapi kalau 2 anak, 1 tenggelam, 1 ditahan, habis nih. Masya Allah, ibu saya itu nak tahu semua masakan kesenangannya anaknya. Dia tahu semua pak. Dia tahu apa yang saya suka. Adik saya dia tahu, semua dia tahu. Maka istri sekali-kali datang ke mertua. Mak, itu anak kita itu apa sih kesenangannya? Ajari saya membuatnya. Maka begitu suami marah, hidangkan makanan kesenangannya, dia akan berhenti marah. Bapak saudara-saudara sekalian. Tapi ibu-ibu sekarang lebih senang pelihara kuku daripada belajar masak. Biar kukunya nak bawa juga di salon. Makun rekutu. Apa di salon? Saya pernah dapat, apakah namanya itu salon itu apa ibu? Yang potong kuku. Itu nak tahu semua. Apa itu? Saya tanya, berapa itu? Nah bilang itu 25.000 satu jari. Berarti 10 jari. Berapa itu? Kali 25.000. Saya bilang, ngapain kau bayar pergi potong kuku? Nah saya di mobil kujiku kasih bil saja. Selesai nih. Lakutu. Bagaimana kau tidak gendut? Biar potong kuku bawa juga di salon. Bapak saudara-saudara sekalian, belajar masak ya ibu-ibu. Bukankah belajar memasak itu mendapat ibadah? Cuma ibu-ibu sekarang ini malas masak. Semua GoFood. Nggak tahu di sini sudah ada go yang pesan-pesan online itu. Bahaya, terancam bapak-bapak. Tambah setengah mati kita cari uang. Ini ibu sekarang kan semua mau ringan. Ada yang tanya, Ustadz kan suamiku tidak keberatan. Betul. Kalau suami tidak keberatan, ibu tidak berdosa. Tapi ibu tidak dapat pahala. Apa yang ibu bawakan masuk surga nanti? Kalau ibu tidak masak, ibu tidak mencuci, ibu tidak nyetrika, ibu kemudian tidak ke pasar, apa pahala di hadapan Allah? Betul ibu tidak berdosa, tapi apa pahala? Tidak ada ibu bapak. Bukankah itu mencuci pahala, menyetrika pahala, memasak pahala, menggoreng pahala, ke pasar keringat-keringat pahala. Sehingga di akhirat kelak banyak pahala yang membuat kita bisa masuk surga. Tapi kalau semua dibeli, apa yang bawa ibu? Apa pahala yang ibu serahkan nanti kepada Allah? Maka ibu belajar memasak. Ibu-ibu dulu itu luar biasa. Bagaimana caranya bikin kopi susahnya. Dia pergi dulu beli biji kopi di pasar. Sudah itu digorengnya. Jangan bayangkan goreng pakai kompor gas. Sudah itu ditumbuknya. Sudah ditumbuk, ditapis. Sudah ditapis itu dijemur lagi seharian. Susahnya bikin kopi. 1 hari bikin kopi baru selesai. Tapi alhamdulillah ibu-ibu dulu. Belum turun suaminya ke kantor polisi. Sudah ada kopi di depan mejanya. Di atas mejanya itu suami. Dulu. Sekarang tidak ada nih bapak-bapak dibikinkan kopi sama istrinya. Mana buktinya? Coba lihat itu polisi kalau pagi-pagi. Ada semua di warung kopi ngopi. Tidak ada lagi dibikinkan kopi sama istrinya. Kasihan deh loh. Setengah mati cari uang tidak dibikinkan kopi. Makut tuh.
Betul-betul malas. Apa susahnya bikin kopi sekarang, Bu? Ibu nyebrang saja ke warung, sudah ada itu satu saset, 3 in 1. Ada mie kopinya, ada gulanya, ada susunya, tinggal disiram. Masih juga malas. Bagaimana kok tidak diduakan? Hancur ibu di malam. RENA. Apa itu? Anggun. Apa itu A? Anggun. Anggun itu cerdas. Jangan sampai istri polisi tidak cerdas. Kalau kita tidak cerdas, Bu, nak kasih bodoh-bodoh ke suami kita. Alasan rapat-rapat. Mana? Dipanggil komandan, rapat-rapat. Ternyata pergi merapat. Kalau ibu cerdas, tidak bisa kita kasih bodoh-bodoh suami kita. Bisa diinterogasi. Di mana kok? Ada di komandan. Video call. Hancur kita. Ibu harus pintar. Kalau ibu tidak pintar, nanti kita dibodoh-bodoh suami. Apalagi kalau penyidik. Cerdas-cerdas itu penyidik. Banyak jalan licin-licin. Yang kelima. Istri yang soleha itu sifatnya Apa itu? Hemat. Istri yang soleha pandai memanajemen keuangan keluarganya. Gaji suami 5 juta harus ditahu. Selera hidup kita jangan di atas 5 juta. Kalau gaji suami kita 7 juta, maka selera hidup kita 5 juta. Kalau gaji suami 5 juta, lalu selera hidup kita 7 juta, tunggu suami kita dipecat dari polisi dan dipermalukan di masyarakat. Berapa banyak suami dipermalukan, diskorsing gara-gara apa? Tidak mampu memenuhi selera suaminya, selera istrinya. Jangkit menjadi istri yang stepa. Tahu stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Motong magaya. Dia bilang, Pak, masa ini 4 tahun maki GC itu di Polres? Nggak ada picin cinta. Ini cincinku waktu kita menikah dulu. Itu tahu teman tak baru 2 tahun. Deh, gelarnya istrinya kayak pelek sepeda. Betul dia baru 2 tahun ibu, tapi luas sawahnya di kampung. Jangan. Maka istri yang baik, dia harus bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ini harus ibu tahu. Contoh, Bu. Ibu masuk ke mall. Rasanya semua isinya mall mau dibawa pulang. Itu namanya keinginan. Tapi apa betul itu kebutuhan? Masuk di akalnya ini ibu-ibu ini. Luar biasa ini malam ini. Berkah ini Pak Kapolres ya. Bu, ibu. HP misalnya. Kalau ibu hanya ibu rumah tangga. Tidak usah beli harga 10 juta. Ngapain? Mamaku saja itu saya belikan HP. Harga 400.000. Bisa juga 3G. Miss call G, SMS G, terima G. Itu Pak. Ngapain kita mau yang video call? Telekonferensi, mau dipakai apa semua itu? Memang ibu selebriti. Sudahlah, yang penting bisa SMS, bisa menelpon, bisa ditelepon. Sudah. Tidak usah banyak fasilitas yang lain. 10 juta, gaji suami kita 5 juta. Itu namanya kita suruh suami kita gigi sikunya. Ibu, gigi siku tak, Bu? Saya kasih keluar 2 miliar. Gigit nih. Mana bisa. Akhirnya orang Bugis bilang, ajak musuh lakemu to isikuna. Maka istri yang baik, dia begitu pergi suaminya cari nafkah, dia berkata kepada suaminya, Pak, jangan menghalalkan segala cara. Rezeki itu sudah Allah yang atur. Kalau rezekinya Bapak memang bagaimanapun orang mau merampasnya tidak akan diambil. Tapi sebaliknya kalau bukan rezekinya Bapak, biar Bapak gunakan akal semua pikiran, tidak akan datang karena memang bukan rezeki. Mati. Ibu-ibu soal rezeki, Pak ini Bapak ini banyak ini polisi biasa akhirnya menghalalkan segala cara karena takut dengan rezekinya. Jangan khawatir soal rezeki, Pak. Allah yang ngatur. 3 itu yang tidak boleh kita ganggu gugat. Itu hak prerogatif Allah. Tidak boleh manusia ikut campur. Apa? 1, jodoh kita hakul yakin 100%. 2, ajal kita hakul yakin 100%. Yang ketiga ini kita tidak yakin. Apa? Rezeki. Kadangkala kita takut bersedekah karena kita, apa aku makan besok. Marah Tuhan. Rezeki Allah yang punya urusan. Bapak jangan pertaruhkan harga diri sebagai aparat hanya untuk uang 1 juta. Masih ingat waktu kecil Pak, soal rezeki ini Pak. Masih ingat waktu kecil. Itu laguku saya dulu waktu kecil masih ingat sampai sekarang. Cicak-cicak di dinding,
Ibu, apa namakan cicak? Apa dimakan cicak, Ibu? Nyamuk. Itu nyamuk terbang atau tidak? Cicak terbang atau tidak? Bagaimana ceritanya bisa makan? Cicak tidak terbang, nyamuk terbang. Bagaimana bisa ketemu? Satu terbang, satu tidak. Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Akhirnya apa lagu berkata? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam, Ji. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak terbang ke nyamuk. Iya. Datang itu cicak. Masuk ke mulutnya nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Allah yang ngatur. Nyamuk. Masuk kok di mulutnya cicak. Maka ibu bapak. Jadi istri yang soleha. Jangan menghalalkan segala cara. Supaya suami tak juga tidak menghalalkan segala cara di kantor. Bersyukurlah kita menjadi istri polisi. Ibu jadi istri polisi itu, Bu, tidak ada ibu-ibu yang berani tantang ki. Apalagi kalau kita sudah pakai itu, apa itu? Baju bayangkari. Oh, yang warna-warna pink-pink itu. Tidak ada ibu-ibu orang berani senggol ki. Naik motor ki, seolah-olah kita yang punya jalan. Tidak ada itu. Itu rezeki. Maka servis suami dengan sebaik-baiknya. Perlakukan suami dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, suamiku tidak sholat, Ustaz. Suamiku tukang judi. Urusannya dengan Allah. Ibu tetap masuk surga. Itu enaknya jadi perempuan, ibu. Ibu tidak bertanggung jawab terhadap suami. Suami yang bertanggung jawab kepada ibu. Ya? Nah, sudah lanjut.